Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas secara singkat salah satu materi dari mekanika, terusus pada bagian solusi khusus pada persamaan Newton. Oleh karena itu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi langkah pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu yakni tentang apa itu sebenarnya hukum de Newton. Jadi secara matematis formula dari hukum de Newton dapat dituliskan ke dalam bentuk persamaan F atau gaya talin merupakan perubahan momentum terhadap waktu, atau F sama dengan dp dt. Untuk kasus yang pertama kita akan mengambil bagaimana kalau gaya yang bekerja pada suatu benda itu dia merupakan suatu gaya yang nilainya konstan atau tetap, dalam artian gaya tersebut itu tidak dipengaruhi oleh waktu, kecepatan, maupun posisi. Oleh karena itu persamaan dari hukum de Newton ini dapat kita tuliskan dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Maka kita peroleh F dt sama dengan dp. Mengingat persamaan momentum itu P sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan, atau P sama dengan M dikalikan dengan V, maka nanti kita peroleh F dt sama dengan M dv. Nah, sampai di sini kita bisa mencari persamaan percepatan sistem dalam kondisi gaya konstan, yakni A, percepatan talin merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu, atau dv dt, sehingga A sama dengan F dibagi dengan M, di mana F itu merupakan gaya yang bekerja pada sistem yang sifatnya konstan, dan M merupakan massa dari benda tersebut. Kemudian kita akan mencoba untuk mencari persamaan kecepatannya. Jadi dari persamaan percepatan itu dv dt kita bisa memisahkan dengan menggunakan persamaan variabel, maka kita peroleh dv sama dengan F dibagi M dikalikan dengan dt. Kemudian pada kedua buah ruas kita integrasikan. Untuk dv itu kita integrasikan mulai dari V0 sampai Vt. Kemudian untuk dt-nya variabel waktu kita integralkan dari T0 sampai dengan T. Terlihat bahwa besaran F dan M itu dia keluar dari operasi integral karena F dan M merupakan suatu besaran yang konstan. Lebih lanjut, apabila kita menyelesaikan integral yang sederhana ini, maka nanti kita peroleh Vt kurang V0 sama dengan F dibagi M dikali dalam kurung dari selisih antara T dikurang T0. Nah, di sini kita ambil kasus khusus di mana nilai T0-nya itu bernilai 0, tetapi V0-nya tidak bernilai sama dengan 0. Maka nanti kita peroleh Vt sama dengan V0 ditambah F dibagi dengan M dikalikan dengan T. Mengingat bahwa F per M itu merupakan percepatan, maka nanti kita peroleh persamaan kecepatan untuk gaya yang konstan itu adalah Vt sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan T, di mana Vt itu merupakan kecepatan akhir sistem, V0 itu merupakan kecepatan awal sistem, A merupakan percepatan, dan T adalah variabel waktu. Sekarang dari persamaan kecepatan itu kita coba untuk mencari apa persamaan posisinya. Maka Vt itu atau persamaan kecepatan tak lain merupakan turunan pertama dari suatu fungsi posisi R terhadap waktu T. Sehingga dapat kita tuliskan Vt tak lain dr dt sama dengan V0 ditambah F dibagi M dikalikan dengan T. Sampai di sini kita lakukan pemisahan variabel. Kita peroleh dr sama dengan V0 dt ditambah F per M dikalikan dengan T dt. Kemudian kita lanjutkan, kita integralkan kedua buah ruas. Untuk dr itu kita integrasikan dari R0 sampai dengan RT. Kemudian untuk variabel waktunya dt kita integralkan dari T0 sampai dengan T. Jadi terlihat bahwa untuk suku kedua pada persamaan di ruas kanannya itu kita tidak mengeluarkan variabel waktu T. Kenapa? Karena dia merupakan variabel yang diintegralkan. Sehingga apabila kita menyelesaikan persamaan ini, maka nanti kita peroleh suatu persamaan sebagai berikut.
Lalu kita ambil kasus khusus di mana T0-nya itu bernilai 0, tetapi V0 dan R0-nya itu tidak bernilai 0. Maka kita peroleh suatu persamaan posisinya, RT sama dengan R0 ditambah V0T ditambah F per 2M dikalikan dengan T pangkat 2. Lebih lanjut, karena F per M itu adalah percepatan, maka kita peroleh persamaan posisi RT sama dengan R0 ditambah V0T ditambah 1/2 AT pangkat 2, di mana RT ini merupakan posisi partikel pada waktu ke T, sedangkan R0-nya itu merupakan posisi awal dari sistem. Jadi berdasarkan persamaan kecepatan dan persamaan posisi ini, maka kedua persamaan tersebut itu tidak lain merupakan persamaan yang sudah akrab, yakni persamaan gerak lurus berubah beraturan, yang dimana gerak benda pada GLBB itu dia memiliki percepatan yang konstan. Nah, karena percepatannya konstan, otomatis gayanya juga nanti akan bernilai konstan atau tetap. Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Bagaimana kalau gaya yang bekerja pada benda tersebut itu dia tidak konstan, tetapi dia merupakan suatu fungsi gaya yang bergantung terhadap waktu. Dalam artian, setiap waktu itu maka besar gaya yang diberikan atau yang dialami ke benda tersebut itu akan berubah-ubah. Oleh karena itu, langkahnya masih tetap sama. Kita tuliskan terlebih dahulu hukum kode Newton. F sama dengan perubahan momentum terhadap waktu. Lalu masih sama, kita ganti P dengan M kali V, maka kita peroleh F dt sama dengan M dikalikan dV. Dari sini kita peroleh persamaan percepatannya itu adalah suatu fungsi gaya yang bergantung terhadap waktu dibagikan dengan M. Kemudian kita akan mencari persamaan kecepatannya. Berarti dV sama dengan suatu fungsi gaya yang bergantung waktu, Ft dibagi dengan massa benda tersebut, kita kalikan dengan dt. Lalu kedua buah ruas kita integralkan. dV mulai dari V0 sampai Vt, sedangkan untuk dt itu mulai dari T0 sampai dengan T. Berbeda dengan kasus pada saat gayanya konstan, untuk gaya yang dimana gaya tersebut merupakan variabel waktu, berarti terlihat dalam persamaan ini pada ruas kanan bahwa besaran gayanya kita tidak keluarkan dari integral, tetapi kita masukkan dalam proses integrasi. Karena apa? Karena gaya tersebut merupakan variabel waktu. Oleh karena itu, kita tidak boleh serta-merta mengeluarkan variabel gaya tersebut dari operasi integralnya. Oleh sebab itu, nanti kita peroleh Vt kurang V0 sama dengan 1/M integral Ft dt mulai dari T0 sampai dengan T. Lalu di sini nanti kita peroleh persamaan kecepatannya Vt sama dengan V0 ditambah 1/M integral dari Ft dt mulai dari T0 sampai dengan T. Jadi ini merupakan persamaan umum untuk menentukan kecepatannya. Adapun solusi akhirnya itu baru kita bisa ketahui apabila fungsi gayanya itu diberikan atau diketahui dalam kasus. Misalkan Ft itu adalah alfa dikalikan dengan T. Berarti dengan menyubstitusi nilai gaya tersebut, maka nanti kita bisa mendapatkan persamaan kecepatan dari benda yang diberikan gaya sebesar alfa dikalikan dengan T. Kemudian kita akan mencoba mencari bagaimana persamaan posisinya. Jadi konsepnya masih tetap sama. Kita gunakan Vt sama dengan dr dt aksen sama dengan V0 tambah 1/M integral F T dt dari T0 sampai dengan T. Di sini saya gunakan T aksen itu untuk membedakan antara integrasi yang telah kita lakukan pertama untuk menentukan persamaan kecepatan dengan waktu untuk kita integrasi untuk mendapatkan persamaan posisinya. Oleh sebab itu, kita perlu nanti dr sama dengan V0 dt tambah hasil dari 1/M integrasi Ft dt dari T0 sampai T, kita integralkan terhadap variabel dt aksen. Kemudian apabila kita menyelesaikannya,
maka nanti kita peroleh persamaan akhir untuk posisi di mana fungsi gayanya itu merupakan suatu fungsi gaya yang bergantung waktu adalah sebagai berikut. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan latihan soal berikut. Jadi, sebuah partikel dia bergerak di bawah pengaruh gaya Ft sama dengan 4 cos alfa T. Tentukanlah lintasan partikel tersebut. Oke, jadi apabila kita melihat soal ini, itu merupakan soal pada saat gayanya tidak konstan ya. Gayanya itu merupakan variabel waktu T. Maka langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita menuliskan terlebih dahulu persamaan gayanya. Ft sama dengan dp dt. Dengan menyubstitusi nilai momentum M kalikan V, maka kita peroleh Ft sama dengan M dv dt. Dari sini kita bisa menentukan persamaan kecepatannya. dv sama dengan Ft dibagi M, kita kalikan dengan dt. Lalu kita substitusi nilai atau persamaan gayanya, yakni 4 cos alfa T. Kemudian kita integralkan, sehingga pada ruas kiri kita peroleh integrasi dv mulai dari Vt sampai V0, sedangkan di ruas kanannya 4 per M integrasi dari cos alfa T dt mulai dari T0 sampai dengan T. Apabila kita menyelesaikan integralnya, maka untuk ruas kiri kita peroleh Vt kurang V0, kemudian pada ruas kanan kita peroleh 4 per M dikali 1 per alfa kali sin alfa T, batas integrasinya dari T0 sampai dengan T. Di sini kita berikan kasus khusus. Pada saat T0 bernilai 0, maka kecepatan awalnya tidaklah sama dengan 0. Maka apabila kita mengganti T0-nya 0, maka nanti kita peroleh Vt kurang V0 sama dengan 4 per M dikali 1 per alfa dikali dengan sin alfa T. Sampai di sini kita dapatkan persamaan kecepatannya, yakni Vt sama dengan V0 ditambah 4 dibagi alfa M dikalikan dengan sin alfa T. Atau setelah mendapatkan Vt-nya, maka kita bisa menentukan persamaan posisinya. Atau Vt tak lain merupakan perubahan posisi terhadap waktu sama dengan V0 ditambah 4 dibagi alfa M dikali sin alfa T. Lebih lanjut, nanti kita peroleh dengan melakukan pemisahan variabel. dt-nya kita pindahkan ke ruas kanan, kita peroleh dr sama dengan V0 dt ditambah 4 dibagi alfa M dikali sin alfa T dt. Sampai di sini tinggal kita integrasikan di masing-masing ruasnya. Untuk dr kita integralkan dari R0 sampai R, sedangkan untuk variabel waktunya kita integrasikan dari T0 sampai dengan T. Di sini kita selesaikan integralnya, kemudian kita masukkan syaratnya saat T0-nya sama dengan 0, maka R0-nya bernilai sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan R kurang R0 sama dengan V0T dikurang 4 per alfa kuadrat M dikali dengan cos alfa T dengan batas integrasi dari T0 sampai dengan T. Oke, kita lihat kembali pernyataan di atas, yaitu saat T0-nya sama dengan 0 itu semestinya R0-nya tidak bernilai sama dengan 0. Ya. Kita lanjut. Lalu kita masukkan T0-nya bernilai sama dengan 0 untuk suku cos alfa T. Berarti saat T0-nya sama dengan 0, maka cos alfa T-nya tidak akan bernilai 0 ya. Karena cos 0 itu bernilai 1. Oleh sebabnya, kita dapatkan nanti R sama dengan R0 ditambah V0T dikurang 4 per alfa kuadrat M dikali cos alfa T dikurang 1. Di mana R0 itu merupakan posisi awal benda atau sistem, V0 itu kecepatan awalnya, M itu massa benda atau partikel, alfa merupakan suatu konstanta tertentu, dan T itu merupakan variabel waktu. Jadi inilah persamaan posisi dari gaya yang dimaksud. Sedangkan bagaimana kalau kita menerjemahkan
persamaan posisi tersebut. Lalu kita buat grafiknya hubungan antara waktu dan posisi R, maka nanti akan kita peroleh grafik sebagai berikut. Jadi terlihat bahwa lintasan partikel itu dia berbentuk gelombang, lebih tepatnya gelombang kosinus, tetapi dia tidak bergerak lurus atau horizontal, melainkan dia bergerak miring ke atas. Oke. Hal ini dikarenakan ada suku dari fenol T. Ya, fenol T itu merupakan suatu suku yang menyebabkan grafik ini dia bernilai linear ke atas. Oke. Jadi kalau ada partikel yang bergerak di bawah pengaruh gaya 4 cos alfa T, maka partikel tersebut itu dia akan bergerak condong serong ke atas. Dia tidak bergerak lurus, tetapi dia bergerak bergelombang seperti yang ditampilkan pada grafik tersebut. Oke, baik. Kalau begitu, sekian penjelasan singkat terkait tentang bagaimana cara mendeskripsikan gerak suatu partikel pada saat gaya yang diberikan itu pada suatu benda atau partikel atau sistem dia bukan merupakan suatu gaya yang konstan, melainkan gaya yang berubah atau bergantung terhadap waktu T. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan mengkaji bagaimana kalau suatu gaya itu dia tidak dipengaruhi oleh waktu, tetapi dia dipengaruhi oleh kecepatan, atau dia juga bisa dipengaruhi oleh posisi X, atau bahkan dipengaruhi oleh ketiga variabel waktu, kecepatan, ataupun posisi. Kalau begitu, sekian untuk pembahasan singkat kali ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.